Al-Quran atau hadis yang menyatakan bahwa kita amal seperti ini akan mendapatkan pahala seperti ini atau akan mendapatkan hasil seperti ini, hemat saya tidak masalah. Contoh sedekah. Al-Quran kan berfirman, Allah berfirman tentang sedekah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi ketika orang bersedekah, maka Allah akan menyuburkan sedekahnya itu seperti dia menanam satu biji. Biji itu tumbuh menjadi 10 bibit. Bibit itu akhirnya tumbuh lagi menjadi 70 cabang, dan akhirnya cabang itu berbuah menjadi 700 buah. Artinya orang yang bersedekah oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah akan dibalas minimal 10 kali. Sedekah 1000 dibalas 10.000. Maksimal tidak terbatas. Loh, ketika ada orang bersedekah terus mengharap, loh, kalau aku bersedekah semoga Allah membalas saya 10 kali lipat. Hemat saya ini tidak masalah, karena itu memang janjinya Allah. Dan kita sebagai manusia yang lemah ini berhak untuk menagih janjinya Allah. Begitu juga amalan-amalan seperti itu tadi. Ketika WDW mungkin membaca Yasin sebanyak 3 kali. Terus ada hadis atau Quran yang mengatakan bahwa engkau ketika membaca Yasin sebanyak 3 kali maka akan mendapatkan hal demikian. Boleh kita mengharap hal itu, karena itu memang sudah ketentuan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu ketika kita mengharapkan hasil dunia dari amalan-amalan yang mana hasilnya itu tidak tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, ketika kita membaca Yasin sebanyak 10 kali, maka besok engkau akan mendapatkan rezeki yang banyak. Akhirnya dia mau Yasin sebanyak 10 kali. Niatnya apa? Khusus supaya besok mendapatkan rezeki yang banyak. Ini tidak boleh. Tapi ketika kita membaca itu, niatnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah entuk-raentuk urusannya Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu bagus. Terus amalannya sampean tadi terhadap itu tadi, sampean niatnya lillahi ta'ala, terus masalah untuk hasil orangnya itu bonus, oke, itu sangat bagus. Saran saya lanjutkan, kembangkan amal itu, jaga, sehingga setidaknya walaupun mungkin kita tidak mendapatkan hasil seperti yang dikatakan, artinya hasil di dunia, insya Allah hasil di akhirat kita mendapatkannya. Intinya jangan sampai kita terlalu semangat dalam beramal karena diiming-imingi hasil dunia, yang mana hasil dunia itu belum jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Ketika niat utama kita bersedekah, setelah uang kita serahkan kepada tempat sedekah itu, baik masjid atau wong sing mubeng kaya-kaya nih bawa amplop, bawa map, panti asuhan, mindong anak. Nah, akhirnya kan biasanya kan dibadok dewi. Itu urusan lain. Ketika niat kita bersedekah, maka pahala dari niat kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndene duwite engko diselencuk nih karo panitia masjid, diselencuk nih karo wong sing biasa mupeng nggawa sumbangan. Itu sudah urusan lain, bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita ketika kita niat menyerahkan uang kepada orang itu tadi, ketika uang diterima oleh orang itu tadi, hubungan kita terputus dengan dia. Kadang-kadang nek aku ngene iki yo akeh wong nggawa map ngene ngaku panti asuhan. Lah sing nrimo bojoku, pas sing nrimo bojoku dhek muring-muring, alah bibi wong model-model ngene iki lho wong ngapusi,
Wong biasanya ketangkap kok miliki nek tengah dalan duitnya dibagi-bagi dipek dhewe ora disalurne panti asuhan ataupun disalurne panti asuhan paling-paling ikut saiki. Nah, tak jelas nih. Masalah duitnya dipek dhewe, masalah duitnya tinggi apa kuwi urusane wongi. Urusane awake dhewe kan sedekah karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada urusan putus hubungan ketika uang sudah diterima oleh mereka atau tempat sedekah itu mau diapakan itu sudah putus urusan. Itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita ketika kita bersedekah, maka pahalanya itu tergantung niat kita. Contoh, ketika kita bersedekah di masjid, niat kita adalah untuk pembangunan masjid agar pahalanya mengalir sampai nanti mati di akhirat. Nah, bak no panitia masjidnya nakal, duit ora tinggi pembangunan masjid, tapi disencok nih tinggi kepentingan pribadi. Maka dengan kasus seperti ini kita tetap mendapat pahala sebagaimana uang itu digunakan untuk membangun masjid, dan pahala tetap mengalir selama masjid itu digunakan untuk beribadah, walaupun sebenarnya uang kita di Selencok ini tidak digunakan untuk pembangunan masjid. Itu urusan lain. Jadi pahala tetap apa yang kita niatkan awal. Hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka ketika niat awal kita A, maka Allah akan mencatat A terhadap apa yang kita kerjakan. Masalah nanti diselencokkan atau diselewengkan urusan lain, urusan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan.